Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Baik, hari ini tepat tanggal 1 Januari 2024. Kita menyongsong di tahun yang baru. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam segala urusan, selalu sehat, dan tentunya rezekinya mengalir ya. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah teori kawan. Untuk teori kali ini yang saya akan bahas adalah tentang pekerjaan yang sudah saya lalui. Jadi kemarin saya sempat mengupload video tentang R15 yang mengalami trouble fuel pump selalu menyala walaupun posisi kontak masih kondisi off ya, atau posisi kondisi mati untuk full pumpnya sudah berdengung. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan teori ya. Dan kebetulan di sini saya tidak menggunakan wiring asli bawaan karena saya tidak mempunyai wiring aslinya. Saya akan hanya menggambarkan saja bagaimana teknisnya bisa seperti itu gitu. Baik, kendala yang kemarin itu yang kita alami adalah seperti yang saya jelaskan dari awal ya, fuel pump berdengung meskipun kontak posisi off. Itu sudah tervonis di bagian ECU ya, tetapi saya masih mempertahankan ECU itu dikarenakan untuk motornya sendiri tidak mengalami masalah yang mungkin fatal ya, masih berfungsi normal, hanya saja di bagian fuel pump itu yang mengalami kerusakan atau abnormal gitu. Baik, di sini saya akan gambarkan secara teori. Kembali lagi ya ke teori, ini hanya teori dari pengalaman saya, bukan dari sebuah wiring original. Oke, untuk kerja ECU kita tentunya ECU itu bekerja atas dasar supply dulu. Sebuah supply itu harus mensuplai secara benar untuk kerja ECU gitu. Kita akan gambarkan dulu. Di sini saya ada sebuah ECU. Kita gambarkan saja begini. Mudah-mudahan ini nanti bisa dipahami ya. ECU. Kemudian untuk kerja ECU itu kita memerlukan power supply atau tegangan. Di sini saya gambarkan untuk power supply sendiri yang kita perlukan tentu adalah aki ya. Aki. Ini plus, ini min. Nah, ECU ini bekerja atas dasar tegangan. Ya. Jika tidak ada tegangan yang memenuhi, maka ECU ini tidak akan bekerja. Gitu. Oke, ini saya gambarkan, ini adalah negatif ya. Oke, seperti ini. Saya gambar ini adalah negatif, ini juga negatif. Anggap saja inilah adalah ground ya. Yang jadi masalah dari pengerjaan yang kita lakukan kemarin adalah dari warna kabel yang sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Begini, untuk warna kabel sendiri kemarin yang menjadi masalah adalah di warna merah list putih. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk kabel ini. Untuk kabel merah list putih ini mempunyai warna yang sama, ukuran yang sama, tetapi dia untuk output sebuah beban itu tidak melalui jalur yang sama gitu. Jadi begini, saya akan jelaskan di sini. Untuk warna merah list putih ini ada outputan dari aki langsung atau dari melewati fuse atau sikring, lalu ada juga yang dia melewatinya dari output stop kontak atau kontak. Di sini saya akan gambarkan dulu. Di sini ada sebuah fuse atau sikring ya, fuse, kemudian ini ada kontak, kemudian setelah kontak ada stop kontak. Nah,
Baik, sebelum ke arah sini kita akan pelajari dulu tentang ECU ini. Nah, ECU itu biasanya dia untuk menghidupkan beban dia menggunakan signal, yakni signal yang digunakan biasanya adalah signal negatif. Gitu. Di sini saya akan gambarkan sebuah fuel pump. Ini anggap aja full pump ya. Full pump. Kemudian di sini saya gambarkan lagi injektor, kemudian ada lagi coil ya. Baik, untuk bekerja sebuah injektor dan coil ini biasanya dia menggunakan satu buah signal, yakni signal negatif. Kemudian untuk tegangannya, untuk pembangkitnya dia menggunakan tegangan positif 12 volt. Nah, tegangannya sendiri itu berasal dari mana? Nah, itu untuk motor ini tegangan itu untuk fuel pump sendiri, ini saya gambarkan dulu dari ini pokok dari aki kemudian masuk dari fuse ya kawan. Nah, untuk fuel pump kita akan bahas dulu di bagian signal negatifnya ya. Ini signal negatif. Sebentar, ini saya gambarkan di sini ada signal negatif di sini. Kemudian coil juga pasti dia menggunakan signal negatif juga. Begitupun dengan injektor. Di sini juga ada signal negatif. Ini saya gambarkan ya, ini negatif. Negatif, kemudian ini juga negatif. Ini sebagai signal ya. Signal ya. Negatif signal. Nah, untuk fuel pump sendiri dia melewati langsung dari fuse. Begini kawan. Fuse ini warna merah, ini juga merah ya. Kemudian dari kontak menuju ke stop kontak ini warnanya coklat. Nah, kemudian dari stop kontak ini keluarlah dia merah list putih, merah list putih MP ya. Nah, kemudian di sini juga fuel pump ini ternyata dia menggunakan kabel merah list putih juga. Tetapi untuk fuel pump ini berbeda jalur dengan, meskipun warnanya sama merah list putih, ini berbeda jalur kawan. Gambaran seperti ini. Untuk fuel pump dia merah list putih ini dia juga masuk di paralel ke fuse. Jadi begini. Di sini soket ini, di sini di paralel warna merah, satu kabel warna merah menuju ke kontak, kemudian satu kabel lagi merah list putih menuju langsung ke fuel pump. Nah, sedangkan untuk merah list putih yang dari stop kontak ini, dia untuk mensuplai yang pertama ini adalah injektor sebagai tegangan positif ya. Kemudian dia juga mensuplai ke arah coil. Sini saya gambarkan seperti ini ya. Nah, untuk ketegangan ini tegangan plus ya. Kemudian dia juga mensuplai ECU. Ini kawan. Ini plusnya ECU. Ini untuk warnanya semua sama. Di paralel merah list putih ini dari stop kontak di paralel ke arah injektor, kemudian ke arah coil, dan kemudian ke arah ECU. Ini 3 cabang ya. Satu jalur dari stop kontak ke 3 cabang ini. Nah, terus yang jadi pertanyaan, kenapa fuel pump ini menyala secara terus-menerus sedangkan motor itu kondisi belum on? Begini kawan. Jadi saya jelaskan. Untuk fuel pump ini, untuk kabel warna merah list putih ini sebagai tegangan positifnya, dia tidak melewati kontak ataupun stop kontak ya. Jadi langsung ke fuse. Maka untuk tegangan positif di sini dia sifatnya selalu standby. Begitu. Ya. Jadi dia jika diukur untuk merah list putih arah fuel pump ini pasti standby 12 volt ada di sini secara terus-menerus. Nah, kemudian untuk pengontrolnya gimana? Pengontrolnya ada di negatif. Yang mematikan fuel pump ini adalah negatifnya.
yang berasal dari ECU. Baik ya kawan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, karena di sini posisi ECU mengalami kerusakan atau sinyal negatifnya sudah tidak berfungsi lagi, bukan tidak berfungsi ya, tetapi lebih tepatnya dia ngelos. Jadi meskipun tidak ada pemicu tegangan di ECU ini tetap dia mengeluarkan negatif. Jadi meskipun kontaknya off, meskipun ada arus positif di sini, ada arus positif ataupun tidak, dia selalu mengeluarkan negatif. Akibatnya apa? Jadi keduanya positif merah list putih di sini standby, kemudian negatifnya standby. Ya akibatnya seperti itu. Pasti beban akan selalu menyala secara terus-menerus. Gitu. Secara teorinya seperti itu ya kawan. Nah, maka di sini dikarenakan untuk ECU ini masih saya anggap bisa dipakai, jadi saya putuskan untuk tetap memakai ECU ini. Jadi di sini saya melakukan langkah memindahkan jalur, yang mana saya menggunakan teknik jumper. Lebih tepatnya bukan teknik jumper ya, tapi memotong jalur kemudian memindahkan jalurnya ya. Begini. Karena di sini tidak, untuk jalur positifnya tidak melewati stop kontak ataupun kontak di sini, maka saya memutus untuk jalur ini. Saya putus ya. Oke. Kemudian dari arah fuse yang saya putus ini saya isolasi ulang, saya amankan karena ini sifatnya standby, saya amankan ya. Ini harus diamankan dulu karena yang ditakutkan bisa terjadi konslet untuk atau menyentuh rangka bodi ya. Ini akan berbahaya ya, bisa terbakar. Nah, ini diamankan dulu. Kemudian untuk potongan yang dari fuel pump ini disambung, kemudian disambungkan ke merah list putih yang dari stop kontak ini. Ini cara sederhananya. Sebenarnya untuk lebih bagusnya itu menggunakan relay ya kawan, karena beban fuel pump ini lumayan tinggi ampernya. Tetapi tidak apa-apa, kita menyambungkan secara langsung itu juga tidak ada masalah ya. Tapi memang lebih bagusnya dengan menggunakan relay. Tapi ini cara sederhana saja ya. Kita sederhanakan, kita sambungkan dari sini. Kemudian lebih bagus lagi jika untuk negatifnya, negatif dari ECU ini, yang negatif, karena ini kan berupa signal ya kawan. Ini tadinya adalah signal ya, signal. Nah, karena signalnya sudah rusak, ini lebih bagus lagi jika kita potong juga yang dari ECU ini dipotong, kemudian yang potongannya ini dari full pump ini dinegatifkan. Itu lebih bagusnya, tetapi jika tidak dipotong pun tidak ada masalah karena memang ECU ini sudah mengalami kerusakan ya, sudah mengalami kerusakan. Jadi ada dua opsi di sini, mau tetap memakai jalur ini nggak masalah sih sebenarnya, tapi lebih bagus lagi dinegatifkan saja, dipotong. Jadi ECU ini tidak terbebani lagi dengan fuel pump ini, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya kawan. Baik, setelah kita lakukan teknik yang seperti ini, apa sih keuntungan kita dari melakukan teknik seperti ini? Nah, sebelumnya kita sudah memvonis ECU ini tindakannya sudah abnormal ya kawan, karena signal sebagai negatif ini sudah tidak berfungsi alias ngelos, dan kemudian yang dari awalnya positifnya, tegangan positifnya ini selalu standby. Sekarang untuk keunggulannya, kita tidak perlu mengganti ECU ini, kita tetap mempertahankan ECU ini, tetapi pengontrolnya kita rubah di bagian positif ini, begitu. Jadi signal negatifnya ini bisa tetap menggunakan dari ECU, bisa juga dipotong kemudian dinegatifkan sendiri. Untuk tegangan positif ini sekarang bertindak sebagai pengontrol. Ketika kontak on, ini fuel pump ini baru bisa aktif,
Kemudian ketika kontak off, fuel pump ini juga akan mati, begitu. Fuel pump ini bekerja secara semestinya, tekanan juga tidak akan berubah dan normal seperti biasanya, gitu. Oke, untuk penjelasannya mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan masih bisa dipahami di sini. Mudah-mudahan ya untuk yang sedikit ini bisa jadi manfaat, bisa jadi pengetahuan buat kita juga, menjadi sebuah pengalaman dan kemudian bisa menyelesaikan trouble walaupun yang seharusnya kita harus ganti ECU ternyata kita bisa menggunakan teknik lain agar tidak mengganti ECU ini dan menekan biaya yang lebih murah lagi gitu. Baik kawan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Begitu saja dulu, mudah-mudahan lain waktu kita bisa bikinkan tutorial-tutorial seperti ini. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa untuk subscribe, tetap terus semangat untuk belajar karena kita di era teknologi, kita akan menghadapi era-era yang lebih gokil lagi nih, lebih mantap lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.